Mandi atau al-ghuslu adalah mengalirkan air pada sesuatu, sedangkan secara syariat bahwa al-ghuslu itu menuangkan air pada seluruh anggota badan dengan menggunakan tata cara yang khusus. Ibnu Malik pernah mengatakan bahwa al-ghuslu, dengan goinnya di domah, dapat kita maksudkan yaitu untuk perbuatan mandi dan air yang akan digunakan dalam mandi. Di sini terdapat beberapa hal yang mesti mewajibkan kita untuk mandi wajib, yaitu pertama, keluarnya air mani bersama syahwat sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, bahwa mani dapat dibedakan atas wadi dan mazi dengan hanya melihat ciri-ciri keluar air maninya. 1. Memiliki bau yang khas sama dengan bau adonan roti saat basah dan sama dengan bau telur ketika mengering. 2. Keluarnya akan memancar. 3. Keluarnya akan terasa nikmat dan akan mengakibatkan badan ini akan lemas. Nah, jika salah satu saja syarat itu sudah terpenuhi maka cairan itu disebut sebagai mani. Wanita sama dengan laki-lakinya pada kondisi tersebut. Namun, wanita tidak disyaratkan air maninya mengenai memancar seperti yang telah disebutkan oleh Al-Nawawi dalam Syarh Muslim dan dengan diikuti oleh Ibnu Salah. Kedua, bertemunya kemaluan dengan kemaluan yang lainnya meskipun tidak keluar air mani. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menyatakan bahwa yang dimaksud junub dalam bahasa Arab maka dimutlakkan secara hakikat pada jima atau hubungan badan meskipun tidak mengeluarkan mani. Kalau dikatakan bahwa si suami junub disebabkan karena berhubungan badan bersama istrinya maka meskipun tidak mengeluarkan mani maka itu dianggap junub. Ketiga, ketika berhentinya darah pada saat nifas dan haid. Untuk nifas yang dihukumi sama dengan haid itu berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Asy-Syaukani rahimahullah telah mengatakan bahwa mengenai wajibnya mandi sebab berhentinya darah karena haid tidak ada perselisihan antara para ulama, yang menunjukkan bahwa hal tersebut ialah dalil Al-Quran dan hadits mutawatir atau melalui jalur yang amat banyak. Keempat, ketika orang kafir mulai masuk Islam perintah ini berlaku untuk qiyas yang juga berlaku untuk yang lainnya. Di dalam kaidah usul, hukum asal perintah ialah wajib. Ulama yang telah mewajibkan mandi di saat seseorang akan masuk Islam ialah Imam Ahmad bin Hanbal beserta para pengikutnya dari ulama Hanabiyah, Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, Imam Malik dan Al-Khattabi. Nah, itulah tadi beberapa alasan mengapa mandi wajib. Selanjutnya kita akan membahas seperti apa tata cara mandi wajib yang benar dan bacaan doa mandi wajib serta niat mandi wajib. Doa mandi wajib, niat dan tata cara mandi wajib yang benar. 1. Jika kita sedang junub mimpi basi, keluar mani dan senggama maka itu mesti kita lakukan mandi besar. Adapun bacaan niat atau doa mandi besar yaitu mandi wajib dengan menyebut nama Allah. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah, fardhu karena Allah Ta'ala. 2. Kalau mandi besarnya diakibatkan karena telah haid maka bacaan niat atau doa mandi wajib besarnya ialah mandi wajib 1 dengan menyebut nama Allah. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardhu karena Allah Ta'ala. 3. Kalau mandi wajib besarnya diakibatkan oleh nifas, maka bacaan niat doa mandi wajib besarnya ialah mandi wajib 2 dengan menyebut nama Allah. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari nifas, fardhu karena Allah Ta'ala. Kemudian adapun tata cara mandi wajib yang benar untuk junub yaitu sebagai berikut. 1. Mandi wajib junub besar mestilah diawali dengan niat doa mandi wajib yang ikhlas dengan semata-mata untuk Allah Ta'ala sebagai upaya untuk mensyukuri anugerahnya, mentaatinya dan sekaligus beribadah kepadanya. 2. Di dalam mandi junub jinabat besar mesti kita pastikan bahwa air tersebut sudah mengenai seluruh tubuh sampai dengan kulit yang ada di belakang rambut yang sedang tumbuh dimanapun itu yang ada di seluruh tubuh kita. Karena itu lakukan siraman air mesti juga dibantu dengan jari jemari tangan yang bersiap untuk mengantarkan air pada seluruh bagian tubuh yang sangat paling tersembunyi pun itu. 3.
Mandi junub jinabat besar itu dimulai dengan melakukan membasuh pada kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan, dengan masing-masing sebanyak 3 kali, dan adapun cara membasuhnya yaitu dengan mengguyurkan pada kedua telapak tangan tersebut dengan menggunakan air yang diambil menggunakan gayung. Dan bukannya dengan hanya mencelupkan pada kedua telapak tangan ke dalam bak air. 4. Sesudah itu dengan mengambil air pada telapak tangan untuk bisa mencuci kemaluan dengan menggunakan telapak tangan kiri sehingga menjadi bersih. 5. Kemudian pada telapak tangan kiri tersebut mulai digosokkan ke lantai atau di tembok sebanyak 3 kali, dan selanjutnya dicuci menggunakan air sampai bersih. 6. Selanjutnya lakukanlah berwudu sebagaimana kita berwudu untuk melakukan salat. 7. Kemudian, kita mengguyurkan air yang berada di pundak kanan seterusnya pada area kepala dan seluruh tubuh dan menyilang-nyilangkan air dengan menggunakan jari tangan pada sela-sela rambut kepala dan rambut jenggot dan pada kumis serta rambut yang tumbuh di mana saja pada tubuh kita sehingga air tersebut merata dalam mengenai pada seluruh tubuh. 8. Kemudian jika sudah diyakini bahwa air sudah mengenai seluruh bagian tubuh maka mandi tersebut diakhir dengan membasuh pada kedua telapak hingga ke mata kaki. 9. Disunahkan untuk tidak mengeringkan badan menggunakan kain handuk atau kain apapun itu, yang pasti jangan mengeringkan badan. 10. Disunahkan dalam melakukan mandi wajib besar junub jinabat itu harus dilakukan dengan tertib seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan bahwa mandi wajib itu dimulai dengan membaca bismillah dan berniat untuk ingin menghilangkan hadas besar, kemudian membersihkan pada kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, lalu bercebok, membersihkan kemaluan kita dan segala kotoran yang ada di sekitarnya. Berwudu di mana sama halnya dengan orang yang ingin berwudu ketika hendak sholat, kecuali pada kedua kakinya. Namun boleh juga membersihkan pada kedua kakinya di saat berwudu atau mengakhirnya sampai selesai mandi. Mencelupkan pada kedua telapak tangan dalam air, kemudian menyela-nyela ke pangkal rambut kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya tersebut, lalu membersihkan pada kepalanya dan area kedua telinganya sampai 3 kali dengan 3 cidukan. Menurut H.R. Tirmizi, menyela pada pangkal rambut hanya untuk terkhusus bagi laki-laki. Akan tetapi bagi perempuan, hanya cukup untuk mengguyurkan kepalanya sebanyak 3 kali guyuran dan kemudian menggosoknya, akan tetapi jangan mengurai atau membuka rambutnya yang dikepang, karena ada hadis yang telah meriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ummu Salamah yang memberikan pertanyaan kepada Rasulullah. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini perempuan yang memiliki jalinan rambut yang kuat. Apakah aku boleh untuk mengurainya ketika sedang mandi junub, mandi besar?" Maka Rasulullah menjawab, "Jangan, karena sebetulnya cukup untuk bagimu hanya mengguyurkan air di kepalamu sebanyak 3 kali guyuran. Mengguyur bagian tubuhnya yang hanya pada sebelah kanan menggunakan air, lalu membersihkannya dari atas hingga ke bawah, lalu pada bagian yang kiri seperti itu pun secara berturut-turut sambil membersihkan pada bagian-bagian yang bersembunyi di pusar, di bawah ketiak, lutut dan lain-lainnya." Dan telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Barang siapa meninggalkan bagian tubuh yang harus dialiri air dalam mandi janabat walaupun satu rambut untuk tidak dibasuh dengan air mandi itu, maka akan diperlakukan kepadanya demikian dan demikian dari api neraka." H.R. Abu Dawud.